Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Najihan. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang karya tulis ilmiah, yaitu tata cara penulisan kutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Perlu kita ketahui tata cara penulisan kutipan ini dikarenakan mengutip yang baik dan benar dapat mempengaruhi kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh penulis. Nah, di dalam tata cara penulisan kutipan ini kita akan membahas beberapa pembahasan, yaitu mulai dari definisi dari kutipan itu sendiri, kemudian tujuan dari kutipan, jenis-jenis kutipan, prinsip penulisan daftar kutipan, dan yang terakhir, gaya penulisan kutipan. Simak videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama di sini definisi dari kutipan, di mana mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengambil alihan satu kalimat atau lebih yang berasal dari karya tulis orang lain yang dijadikan tujuan ilustrasi guna memperkuat gagasan atau argumen pada tulisan. Nah, kemudian di sini tujuan dari penulisan kutipan. Ada beberapa tujuan dari penulisan kutipan ini, diantaranya yaitu yang pertama di sini, penulis dapat terhindarkan dari aktivitas penjiplakan atau plagiat. Kemudian kutipan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap ide atau gagasan dari penulis sebelumnya. Kemudian, pembaca dapat terbantu untuk menemukan sumber kutipan yang valid dari daftar pustaka. Kemudian, penulisan kutipan yang disajikan dapat memberikan nilai tersendiri dari karya tulis yang dibuat. Kemudian, kutipan yang baik dapat menghindarkan penulis dari ide atau gagasan orang lain yang kurang tepat. Kemudian, kutipan dapat memperkuat gagasan penulis dan mengkritisi ide atau gagasan dari penulis sebelumnya. Kemudian, penulisan kutipan juga dapat meningkatkan keestetikaan penulisan. Kutipan juga dapat mencegah pengulangan penulisan daftar pustaka. Dan yang terakhir di sini, penulisan kutipan dapat menunjang teori, konsep, gagasan dari topik tulisan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Secara umum, kutipan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama di sini kutipan tidak langsung, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh penulis dengan mengambil satu gagasan atau ide dari tulisan orang lain dengan cara menyusun ulang dengan merangkai kalimat baru pada tulisan karya ilmiah. Nah, kutipan tidak langsung ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, paraphrasing atau paraphrase, yaitu proses pengungkapan kembali suatu gagasan atau ide dengan menata kembali kalimat dengan bahasa penulis. Kemudian summarizing, yaitu merangkum gagasan atau sumber pustaka dari penulis sebelumnya menjadi lebih ringkas. Dan jenis yang kedua di sini kutipan langsung, yaitu kegiatan penulis dengan mengambil sama persis gagasan atau ide dari tulisan orang lain tanpa mengubah bahasa atau ejaan dari tulisan aslinya. Nah, kutipan langsung ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang atau block quote. Kemudian, prinsip menulis daftar kutipan. Ada 6 prinsip dasar dalam menulis kutipan yang perlu diketahui oleh penulis, di antaranya yaitu yang pertama, who,
yaitu mengacu kepada siapa penulis atau editornya. Yang kedua, when, yaitu mengacu pada waktu ditulis naskah. Yang ketiga, what is it, yaitu mengacu kepada judul. Yang keempat, yaitu where was it published, yaitu mengacu kepada tempat di mana tulisan dipublikasikan. Yang kelima di sini, where was the article located, yaitu mengacu kepada nomor edisi dan serial. Dan yang keenam yaitu where you located it, yaitu mengacu kepada internet. Nah, yang terakhir di sini gaya penulisan kutipan. Ada banyak sekali gaya penulisan kutipan. Namun, pada video ini kita hanya akan membahas 4 gaya penulisan kutipan. Nah, yang pertama di sini adalah gaya APA atau American Psychological Association, di mana gaya ini biasanya digunakan untuk keilmuan, terutama pada bidang psikologi dan ilmu sosial. Yang kedua, gaya Modern Language Association atau MLA, yang biasanya digunakan untuk keilmuan bahasa Inggris dan humanitis. Dan yang ketiga yaitu gaya Chicago dan Tourbillon, di mana gaya Chicago ini umumnya digunakan pada penerbitan non-ilmiah seperti buku cerita, majalah, surat kabar, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu gaya Institute of Electrical Engineers, di mana gaya ini memiliki perbedaan yang khas dibandingkan dengan kutipan lainnya, yaitu menggunakan sistem urutan nomor, ya, atau citation order system. Baik, hanya itu pembahasan mengenai tata cara penulisan kutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, di mana di sini kita belajar bersama-sama mengenai tata cara penulisan kutipan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.